الله يا سبحاني جدلنا بالنوراني الوالي قد رباني شيخ عبد القادر الجيلاني. Telah banyak peperangan besar yang mengisi perjalanan dalam sejarah Islam. Tentunya perjalanan panjang itu pun telah dilalui oleh Rasulullah SAW dan para pengikutnya dalam memperjuangkan ajaran Islam. Walaupun dulu hanya segelintir orang yang mempercayai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ajarannya, Rasulullah SAW pantang menyerah untuk menyebarluaskan ajaran Islam, bahkan harus secara sembunyi-sembunyi. Perlahan tapi pasti, orang-orang pun semakin banyak memeluk Islam. Perjuangan Rasulullah dalam menyebarkan ajaran Islam itu mesti melalui banyak tantangan hingga harus menghadapi banyak penolakan sampai terjadinya peperangan. Dalam peperangan yang dilalui, tentu saja Rasulullah SAW telah mempercayai para jenderal sebagai pemimpin perang. Meskipun perjuangan yang dilewati cukup berat, tapi kejayaan Islam akhirnya bisa diraih, salah satunya karena pemimpin perang yang mumpuni. Walau kaum muslim kalah jumlah ketika perang, namun para jenderal lah yang menyusun strategi untuk melawan kaum musyrikin, hingga Islam dapat meraih kemenangan. Untuk itu, di video kali ini kita akan membahas 5 jenderal perang terhebat dalam sejarah Islam. Setelah pesan-pesan berikut ini. Tapi sebelum lanjut ke inti pembahasannya, jangan lupa sedulur klik like dan subscribe agar sedulur semua tidak ketinggalan video terbaru tentang sejarah dan keramat para wali selanjutnya dari kami, tentunya hanya di channel Keramat Wali. Tariq bin Ziyad. Beliau dikenal sebagai penakluk Spanyol dan diakui sebagai salah satu komandan muslim terbesar sepanjang masa. Tahun 711, beliau memimpin tentara Bani Umayyah meluncurkan invasi ke Spanyol. Tariq mendarat di Gibraltar pada bulan Mei dengan 10.000 tentara dan memerintahkan mereka untuk membakar kapal mereka, sehingga tak ada jalan keluar lagi bagi pasukannya selain maju untuk bertempur dan mengalahkan tentara musuh. Kemanakah kalian dapat melarikan diri sementara musuh berada di depan dan lautan berada di belakang kalian? Demi Allah, tak ada keselamatan bagi kalian kecuali dalam keberanian dan keteguhan hati kalian. Demikian pidato Tariq pada pasukannya. Tariq dan pasukannya maju merebut satu demi satu kota dari kerajaan Visigoth. Raja Roderick tewas dalam sebuah pertempuran dan kemenangan jatuh pada pasukan muslim. Tariq kemudian diangkat menjadi gubernur Andalusia sebelum kelak dipanggil pulang ke negerinya. Khalid bin Walid. Selain dikenal sebagai sahabat Rasulullah SAW, Khalid bin Walid juga dikenal karena taktik militernya dan kehebatannya dalam bidang militer. Namanya harum sebagai panglima perang yang tak terkalahkan dalam setiap pertempuran. Bahkan beliau dijuluki sebagai pedang Allah. Selain itu,
Khalid juga memimpin pasukan Madinah di bawah kekuasaan Rasulullah SAW dan juga penerusnya seperti Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Pencapaian strategis yang pernah diraihnya adalah penaklukan Arab selama Perang Ridha. Persia Mesopotamia hanya dalam waktu 4 tahun pada tahun 632 sampai 636. Kehebatan Khalid juga terlihat saat pertempuran Yarmuk. Beliau memimpin 40.000 tentara dan mengemban misi dari Khalifah Abu Bakar untuk menyatukan seluruh Timur Tengah di bawah bendera Islam. Musuh yang mereka hadapi adalah pasukan gabungan Armenia, Salapia, Ghassanid, dan juga pasukan Romawi Timur berjumlah 150.000. Dalam perang ini, pasukan Islam mencapai kemenangan telak. Mereka merebut Palestina, Suriah, dan Mesopotamia dari Kekaisaran Romawi Timur. Tiga, Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin terkenal di dunia Muslim dan Kristen karena kepemimpinan dan sifatnya yang kesatria dan murah hati. Salahuddin juga adalah seorang ulama. Beliau memberikan catatan kaki dan berbagai macam penjelasan dalam kitab hadis Abu Daud. Salahuddin lahir di Tikrit, Irak modern pada tahun 1137 atau 1138 di sebuah keluarga dengan keturunan Kurdi. Beliau menjadi kepala pasukan militer Muslim di Mesir pada tahun 1169. Karir militernya dimulai di bawah komando pamannya, Sihirkuh, dan dia mengikutinya ke berbagai pertempuran. Beliau memimpin pasukan Muslim dalam Perang Salib II, merebut Yerusalem yang saat itu dipimpin Balian dari Ibelin dalam 12 hari pertempuran. Istimewanya, Salahuddin tak menyakiti satupun tawanan dan melepaskan semua tentara Kristen yang mau kembali ke Eropa. 2. Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih merupakan seorang Sultan Utsmaniyah yang menaklukkan Kekaisaran Romawi Timur tahun 1453. Beliaulah yang menembus kebuntuan umat Islam selama berabad-abad untuk merebut Konstantinopel. Usianya baru 21 tahun saat memimpin pengepungan ke kota Konstantinopel. Kunci kesuksesan Muhammad Al-Fatih adalah pada meriam-meriam raksasa yang mampu menjebol benteng kota yang tebal. Selain itu, beliau memerintah agar kapal-kapal Utsmaniyah diangkut lewat darat untuk menghindari ranjau rantai yang dipasang di perairan Konstantinopel. Muhammad Al-Fatih juga dikenal sebagai pemimpin perang yang memiliki taktik dan strategi yang hebat dalam menguasai peperangan. Beliau pun mendapat julukan sebagai sang penakluk karena kecerdasan sebagai pemimpin di usia muda. 1. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Jenderal Panglima perang yang terakhir ini adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Abu Ubaidah termasuk dalam kelompok sahabat Rasulullah SAW yang masuk Islam. Dirinya memeluk Islam atas ajakan Abu Bakar As-Siddiq tepat sehari setelah Abu Bakar masuk Islam. Ia pernah bergabung dalam Perang Badar, di mana saat itu ia harus menghadapi ayahnya sendiri, yakni Abdullah ibn Al-Jarrah, yang berada di pihak kaum Quraisy. Bahkan ia harus membunuh kemusyrikan yang bersemayam dalam pribadi ayahnya. Sosok Abu Ubaidah mendapat gelar sebagai orang kuat yang terpercaya oleh Rasulullah SAW. Nah, begitulah 5 jenderal perang terhebat dalam sejarah Islam. Semoga dapat menambah wawasan kalian dan semoga bermanfaat. Tunggu video sejarah dan keramat para wali selanjutnya dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.